Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Firanili Zulfa, NIM 18 12 10 188. Saya dari kelas PAI E semester 6. Saya akan memaparkan materi tentang pemerataan kompetensi mata pelajaran fikih pada MTS semester 1. Yang pertama ada mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Nah, di dalam peta kompetensi untuk satu semester ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada kompetensi inti, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu atau pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, selanjutnya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini terdiri dari melaksanakan ketentuan taharah, terus melaksanakan tata cara sholat fardu dan sujud syahwi, lalu melaksanakan tata cara azan, iqomah, serta salat jamaah. Yang keempat, melaksanakan tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, melaksanakan ketentuan taharah, kompetensi dasarnya apa aja sih? Nah, itu ada pertama, menjelaskan macam-macam najis dan tata cara taharahnya atau bersucinya. Lalu menjelaskan hadas kecil dan tata cara taharahnya. Selanjutnya mempraktikkan bersuci dari najis dan hadas. Nah, selanjutnya melaksanakan tata cara salat fardu dan sujud syahwi. Di antaranya kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan tata cara salat 5 waktu, menghafal bacaan-bacaan salat, menjelaskan ketentuan waktu salat 5 waktu, menjelaskan ketentuan sujud syahwi, dan mempraktikkan salat 5 waktu dan sujud syahwi. Selanjutnya melaksanakan tata cara azan, iqomah, salat jamaah. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan ketentuan azan dan iqomah, menjelaskan ketentuan sholat berjamaah, menjelaskan ketentuan makmum masuk, menjelaskan cara mengingatkan imam yang lupa, lalu menjelaskan cara mengingatkan imam yang batal, dan mempraktikkan azan, iqomah, dan salat jamaah. Dan yang keempat, melaksanakan tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat, lalu menghafalkan bacaan zikir dan doa setelah sholat, dan yang terakhir mempraktikkan zikir dan doa. Poin selanjutnya itu menghasilkan konteks atau tema atau unit yang relevan. Nah, yang pertama, materi yang akan dibahas pada mata pelajaran fikih di MTS semester 1 yaitu macam-macam taharah, lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara salat fardu dan sujud syahwi. Yang selanjutnya yaitu tata cara azan, iqomah, dan salat jamaah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara berzikir dan berdoa. Dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali.
Selanjutnya, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau unit yang relevan. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu bertujuan untuk menggambarkan kreativitas berpikir siswa dalam bidang syariat Islam dari segi ibadah dan muamalah, baik dalam konteks asal hukumnya maupun praktiknya, sehingga siswa mampu menguasai materi tersebut dan terjadi perubahan dalam pengetahuan. Yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan seperti menyiapkan peserta didik secara praktis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Lalu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Selanjutnya ada penutup. Seperti bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang selanjutnya melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Selanjutnya menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang selanjutnya ada metode. Metode yang ada di pembelajaran yang bisa digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, belajar kelompok, bermain peran, dan pembelajaran dengan modul. Selanjutnya ada alat dan media sumber belajar. Alat yang digunakan yaitu media berupa benda asli seperti candi, masjid, dan artefak lainnya. Selanjutnya ada rekaman. Rekaman yaitu media yang digunakan untuk memperkecil atau membawa benda asli secara mirip dengan cara direkam, misalnya film, fotokopi, kaset, slide, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada rekaan. Rekaan yaitu berbentuk media yang dirancang secara khusus oleh pembuat media dengan sengaja dengan menambah, mengurangi, atau berbeda sama sekali dengan wujud benda yang asli. Nah, di poin terakhir ada mengembangkan ide-ide pembelajaran. Ada pembelajaran luar sekolah, penggunaan audio dan video, games atau permainan, membuat komunitas belajar, lalu membuat pembelajaran kreatif, bereksperimen, serta berbagi dan berdiskusi dengan teman lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.